Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniati Rohmatun SPD, guru di SDN Cipelak 03, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Dengan ini saya menampilkan PPL siklus 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu jumpa lagi di pagi yang cerah ini ya dalam pembelajaran tatap maya. Walaupun ketemunya hanya lewat layar Zoom ya, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Isal udah sarapan belum sayang? Sudah, Bu. Iya. Iza sama Sena sudah sarapan? Sudah. Sebelum melaksanakan ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Fatih Umar, Hadir. Faisal Mubarok, Hadir. Sena, Hadir. Iza, Hadir. belum. Kita melaksanakan belajar. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, ya Bu. Iya, kita Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi warjukni fahman. Artinya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum belajar kita tepuk semangat dulu supaya tidak loyo. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Dah. Sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memberitahukan 5 protokol kesehatan. Coba Fiza baca, coba yang pertama apa Fiza? Memakai masker. Ya, kedua, Mencuci tangan. ketiga, Menjaga jarak. keempat, Menghindari kerumunan. kelima. Mengurangi mobil lintas. Iya, pinter. Anak-anak Ibu yang solih dan solihah pintar ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Hari Merdeka. Kalian bisa bernyanyi Hari Merdeka? 17 Agustus. Ya, lagu 17 Agustus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Udah ya. Kita menyanyikan Hari Merdeka untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air ya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus menyanyikan lagu nasional. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian sebagai anak-anak Indonesia. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang pernah melihat Kak ibunya masak air? Pernah nggak? Pernah. Ya, bagaimana kalau melihat masak air? Airnya kalau udah matang gimana? Nanti Mendidih. keluar apa? Asap. Keluar apa? Keluar asap ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa mengemukakan pendapat tentang proses terjadinya hujan. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan pengalaman kalian dalam menolong teman di sekolah. Ibu akan memperlihatkan video proses terjadinya hujan. Kalian simak baik-baik ya.
Ya. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Jadi hujan itu terjadi karena adanya proses perubahan wujud yang terjadi pada proses turunnya hujan, yaitu mula-mula air di permukaan bumi. Lihat ya, air di permukaan bumi atau benda cair terkena sinar matahari kemudian menguap menjadi awan atau gas. Awan berubah menjadi wujud titik-titik air atau mengembun. Kemudian titik-titik air itu jatuh ke bumi, itu yang disebut dengan hujan ya. Nah, jadi hujan itu prosesnya pertama perubahan air di permukaan bumi, benda cair terkena sinar matahari kemudian menguap menjadi awan atau gas. Awan berubah wujud menjadi titik-titik air mengembun, kemudian titik-titik air itu jatuh ke bumi berupa hujan. Ibu mau bertanya, kalian pernah melihat hujan? Pernah. Iya, siapa yang bisa mengurutkan proses terjadinya hujan tuh kan? Ayo coba siapa? Coba Fidra, bisa nggak? Terjadinya hujan. 1. Proses penguapan oleh matahari. 2. Proses terbentuknya awan. 3. Awan yang penuh uap air akan tertiup oleh angin ke daratan. 4. Air hujan turun ke bumi. 5. Air akan mengalir di permukaan tanah ke sungai, danau, dan kemudian ke laut. Iya, terima kasih Nisa. Tepuk tangan buat Nisa. Coba Faisal, bisa nggak Faisal? Urutkan proses terjadinya hujan. 1. Proses penguapan oleh matahari. 2. Proses berbentuknya awan. 3. Awan yang penuh uap air akan tertiup oleh angin ke daratan. 4. Air hujan turun ke bumi. 5. Air akan mengalir di permukaan tanah, ke sungai, danau, dan kemudian ke laut. Iya, pintar. Jadi perlu diingat juga ya, hujan juga kalau hujannya lebat bisa menimbulkan apa tadi katanya? Banjir. Jadi kalau hujan, jadi jangan buang sampah ke solokan. Jadi nanti takut banjir ya. Jadi hujan itu kalau kecil, air itu kalau kecil bisa membawa manfaat, tapi kalau besar bisa menjadikan bencana ya. Kalian bisa simak dulu ya cara menghitung lama suatu kejadian. Hujan turun sejak pagi pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Berapakah lama waktu hujan? Tuh, lihat ya. Jadi, lama waktu hujan, jadi hujan dari jam 7:15 sampai jam 9 lebih 10 menit. Jadi, 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Lihat ya, tadi kan berangkat hujannya mulai jam 7:15, berhenti jam 9:10. Jadi jam 7:15 itu tuh, jam 7:15 ke jam 8 berapa? 45 menit ya. 1 jam 55 menit. Iya, jadi ngerti ya. Jadi hujannya berapa lama? 1 jam 55 menit. Ayo berlatih, lihat ya. Coba kita sama-sama ya. Nomor A. 2 jam setelah pukul jam 8. 2 jam setelah pukul 8. Jadi dari jam 8 setelah 2 jam berapa? Jadi jam 10. Pinter ya. Jadi 2 jam setelah jam 8 jam 10. Ya. Sekarang yang kedua, 4 jam sebelum jam 6.20. Jadi mundur sayang. Jam 6.20-nya mundur 4 jam. Jam 5.20, jam 4.20, jam 3.20, jam 2.20 ya. Jam 2.20. Jam 2.20. Iya, pinter. Sekarang yang ketiga, 45 menit setelah pukul 4.15. Siapa yang bisa? Jam 5, Bu. Iya, pinter. Jam 5 ya. Berarti kalian sudah mengerti ya, menghitung lama waktu suatu kejadian. Jadi tugasnya di rumah kalian membuat percobaan memperhatikan selama beberapa hari tentang hujan. Jadi hujan itu dimulai pukul berapa dan
Berakhir pukul berapa ya? Kebetulan saat bulan musim hujan ya. Jadi tugasnya itu buat di rumah. Kita nyanyi dulu ya. Pintar, murid ibu yang solih dan solihah memang pada top ya, sekat ya. Tuh perhatikan. Ya, coba Faisal kalau misalnya ada temannya terjatuh dekat Faisal akan apa? Akan membantu. Membantu? Mau menolong? Menolong Udin untuk bangun ya, dan membawakan apa itu? Mengambilkan apa yang terjatuh? Buku-bukunya ya. Jadi kalau kita melihat teman terjatuh, misalnya terpeleset, kalian harus segera menolong ya. Jangan dibiarkan temannya jatuh, tapi kita harus segera menolong ya. Ayo baca coba Nisa. Bermasyarakat saling membantu sangat penting dilakukan. Manusia tak bisa hidup sendiri, manusia akan selalu hidup bersama manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya, terima kasih Ica. Jadi gini, dalam hidup bermasyarakat kita harus saling membantu, sangat penting dilakukan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa nggak hidup sendiri? Tidak ya. Manusia akan selalu hidup bersama manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kita harus membantu teman dalam kebaikan apabila kita mampu, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, seperti orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Pada saat kita membantu teman, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena pada waktu-waktu tertentu kita juga akan membutuhkan orang lain. Jadi, coba ibu mau bertanya, apakah kita perlu menolong orang lain? Perlu ya. Jadi, karena kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sekarang ibu mau bertanya, contoh kalian menolong ibu di rumah, ibu kalian di rumah gimana caranya? Contohnya, coba Fatih, contohnya apa? Membantu apa kalau di rumah? Menyapu. Ya, itu menolong ya. Coba Pizza di rumah suka menolong mamahnya apa di rumah? Mengepel. Iya, pintar. Jadi kita harus selalu menolong, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan kita ya. Coba kalau ibu mau bertanya, kalau misalnya menolong apa? Mencuci piring. Di rumah, di sekolah sayang. Kalau misalnya sekolah kan banyak ya, misalnya menolong apa coba? Piket. Misalnya tadi ya, memberi tolong pada teman yang membutuhkan. Misalnya ada teman yang tidak membawa pensil, kita beri pinjam, itu menolong ya. Pinjam pensil kita. Kemudian misalnya ibu guru meminta tolong pada Faisal untuk menghapus papan tulis, itu juga menolong ibu guru untuk menghapus papan tulis ya. Jadi coba ibu tanya, dari pembelajaran ini coba Alia bisa disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Satu, mengetahui proses terjadinya hujan. Dua, mengetahui suatu kejadian. Tiga, menolong. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui proses terjadinya hujan. Yang kedua, mengetahui lama suatu kejadian, dan yang ketiga, pengalaman menolong. Nanti tugas kalian di rumah ibu share di grup ya. Terima kasih sudah tetap semangat belajar hari ini bersama ibu ya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekarang ibu minta tolong pada Faisal untuk membaca doa mau pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi